Sebetulnya secara fisiologis, otak kita itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Tebak di sejak usia berapa? Yang saya rasa ini 40. 20-an. Hah, 20 udah menurun? Ya, 20-an sudah mulai menurun Oh, ya. pantes Jadi, saya sudah mulai banyak turun. oh iya. Doksan, pikun. Mari kita ulang lagi, apa itu pikun sebenarnya? Pikun itu sebenarnya kalau orang awam bilangnya tuh lupa, Mhm, sering lupa gitu. mhm. Dan pikun itu tidak didominasi, tidak dikuasai oleh kaum manula saja. Oh gitu? Iya, karena beberapa jenis demensia bisa terjadi pada usia yang lebih awal. Dan sebetulnya secara fisiologis, otak kita itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Tebak di sejak usia berapa? Yang saya rasa ini 40. 20-an. Hah, 20 udah menurun? Ya, 20-an sudah mulai menurun Oh, ya. pantes Jadi, saya sudah mulai banyak turun. oh iya, 7 turunan 3 belokan ya. Aduh, 4 tujuan tanjakan. kebelokan. Oh, 20 udah mulai menurun otaknya. Fungsi Ya, apa sudah mulai kemampuan menurun. otaknya? Oke. Ya, tetapi tidak berarti bahwa nanti jadi ngeles nih, yang kuliah-kuliah gitu kan. Eh, Profesor, kata dokter Santi, otak itu mulai menurun tuh Iya, umur pantas dong 20. nilai saya Jadi buruk. wajar dong kalau saya lupa. Mm-mm. Jangan gitu ya. Karena segala sesuatu itu yang berkaitan dengan otak biasanya itu plasticity-nya tinggi. Jadi dalam Apa, arti Pak? gini, eh, otak kita, jaringan-jaringannya Mhm, itu punya kemampuan untuk melakukan regenerasi. mhm, Jadi dia bisa memperbaiki diri, asalkan lingkungannya sesuai, makanannya sesuai, stimulusnya sesuai, semuanya sesuai, dia bisa apa ya, berkembang, membentuk jaringan-jaringan baru, membentuk sambungan-sambungan baru, kabel-kabel baru gitu, mhm, mhm. sehingga bisa cemerlang lagi. Oh, oke. Jadi sebenarnya proses penurunan fungsinya itu bisa ditangkal nih. Ya, bisa, bisa. Dan Oke. Mhm, kalaupun sudah terjadi perburukan, walaupun tidak semua perburukan di otak itu bisa diperbaiki, tapi sebagian, bisa dikatakan sebagian besar itu bisa diperbaiki. Makanya kan nggak usah susah-susah deh. Uh, Orang yang stroke mhm, itu kan ada yang uh, bisa berbicara seperti biasa, bisa berpikir seperti biasa, tapi ada yang enggak. mhm. Nah, itu bisa beberapa kemungkinan gitu. Kalau dia stimulusnya kuat, fisioterapinya baik, rajin, semangat gitu. Itu jaringan-jaringan saraf di otaknya itu bisa apa ya, membentuk kabel-kabel baru, Mhm, membentuk pembuluh darah baru mhm. sehingga dia bisa uh, kembali setidaknya hampir sama seperti sebelum sakit. Oke. Kalau Tenang kita kan? kalau kita kembali ke pikun, dokter. Kapan kondisi penurunan otak seperti apa sampai didefinisikan sebagai pikun? Tergantung nih pikun yang mana, karena pikun itu kalau menurut orang awam itu adalah pikun yang karena proses penuaan. Oke. Dan ini kalau yang dimaksud karena proses penuaan memang normal terjadi. Semakin berumur, daya ingat, kemampuan berpikir, kemampuan menarik kesimpulan, Mhm. kemampuan menyimpan informasi, itu semuanya menurun. Oke. Tetapi penurunan yang sampai mengganggu, terutama mengganggu kehidupan sehari-hari, di mana orang menjadi tidak bisa berfungsi sebagai manusia, itu dinamakan demensia. Dan biasanya ini disertai tidak hanya lupa-lupa doang, tapi juga disertai dengan yang lain-lainnya. Jadi mungkin ada perubahan perilaku, ada perubahan emosi, ada ketidakmampuan menyelesaikan uh, apa hal-hal yang diperlukan untuk Mhm, mengurus mhm, dirinya sendiri. mhm, Umpama kok udah nggak bisa kemana-mana sendiri, makan udah mulai susah, udah mulai lupa urutan-urutan. Misalnya yang biasanya memasak, dia lupa urutan-urutan memasak dan seterusnya.
Nah, kalau sudah tahap seperti itu namanya sudah demensia, udah bukan pikun yang karena proses penuaan Oke. gitu.